Hai semuanya, selamat belajar kembali di channel Kompi ID. Terima kasih sudah klik video ini dan saya ucapkan selamat kepada kalian. Karena dengan kalian mengklik video ini, itu berarti insya Allah kalian sudah ada niat yang sungguh-sungguh untuk belajar perintah-perintah dasar dari command line interface-nya Linux. Oke, pada video pertama di playlist command line kelas 1 ini, saya akan memberikan pengenalan singkat tentang aplikasi terminal. Baik, mari kita mulai. Yang pertama tentu saja kalian buka dulu aplikasi terminal emulator. Caranya tinggal cari saja di kotak pencarian yang ada di menu dengan kata kunci terminal. Perlu saya sampaikan bahwa di sini saya menggunakan Linux Mint dan seperti inilah tampilan dari aplikasi terminal yang ada di Linux Mint. Kalau misalkan kalian menggunakan distro yang lain seperti Debian, Ubuntu, KDE Neon dan sebagainya, tentu saja tampilannya akan berbeda. Tapi nggak ada masalah, nggak usah dihiraukan saja karena pada dasarnya isi dari programnya itu sama. Dan yang akan saya bahas nanti adalah penjelasan-penjelasan dan berbagai macam perintah dalam penggunaan program itu. So, nggak ada masalah sama sekali mengenai tampilannya. Oke, sekarang silahkan perhatikan baik-baik tulisan yang pertama kali muncul di sana. Di layar komputer saya, terdapat tulisan A1 Add 1, titik 2, tilde, dan tanda dolar. Apakah artinya? Nah, pertama kalian perhatikan dulu karakter add yang ada di tengah itu. Kita anggap saja bahwa karakter add itu adalah sebuah pembatas. Kemudian perhatikan tulisan yang ada di sebelah kiri dari karakter add itu. Tulisan itu menyatakan nama user atau username dari yang sekarang saya gunakan. Nah, singkatnya, sekarang ini saya sedang login menggunakan user yang bernama A1. Selanjutnya perhatikan tulisan yang ada di sebelah kanan dari karakter add itu. Tulisan itu menyatakan nama komputer saya atau hostname. Jadi nama komputer saya adalah 1. Nah, kesimpulannya adalah kita bisa mengartikan tulisan A1 add 1 ini sebagai berikut. Yaitu saya sedang login menggunakan username yang bernama A1 di dalam komputer yang bernama 1. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengubah nama user dan nama komputer? Contohnya username-nya saya ubah menjadi Rindu namanya. Kemudian nama komputernya saya ubah menjadi Hati. Jawabannya adalah bisa. Tutorialnya sudah saya bahas di video lain. Kalau kalian berminat menontonnya, linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, selanjutnya apakah arti dari tanda baca tilde dan dolar? Sebelum kita bahas artinya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa setelah tanda titik 2 ini, sebenarnya ada dua kelompok karakter. Kelompok yang pertama itu menyatakan direktori yang sedang kita akses, atau folder yang sedang kita akses menggunakan terminal ini dalam mode CLI. Sedangkan kelompok yang kedua itu menyatakan tipe user yang sedang kita gunakan. Oke, kita bahas dulu penjelasan kelompok karakter yang pertama. Tanda baca tilde itu bermakna home directory. Nah, ini artinya sekarang saya sedang mengakses folder home menggunakan terminal. Ini sama saja seperti saya mengakses folder home menggunakan file manager. Nah, bedanya ketika kita mengaksesnya menggunakan file manager, di layar komputer kita itu penuh dengan gambar atau icon yang bisa diklik dengan bebas. Karena file manager itu sendiri berbasis GUI atau Graphical User Interface. Sedangkan ketika kita mengaksesnya menggunakan terminal, kita hanya bisa melihat tulisan saja, tanpa ada gambar atau icon yang dapat diklik, karena kita sedang dalam mode CLI. Ini adalah contoh di mana saya mengakses folder downloads menggunakan terminal. Sedangkan ini adalah contoh di mana saya mengakses folder downloads menggunakan file manager. Oke, selanjutnya kita bahas kelompok karakter yang kedua. Pada kelompok karakter yang kedua, hanya ada dua kemungkinan karakter, yaitu tanda dolar dan tanda pagar. Karakter dolar itu menyatakan tipe user biasa, sedangkan tanda pagar itu menyatakan tipe user administrator. Lebih familiar di Linux disebut sebagai tipe user root. Ini adalah contoh di mana saya sedang dalam mode administrator atau mode root. Di bagian tipe user ini menampilkan tanda pagar.
Lalu apa bedanya tipe user biasa dengan tipe user administrator atau root? Nah, untuk menjawabnya, saya akan coba berikan gambaran. Jadi tipe user biasa itu digambarkan sebagai seorang karyawan yang punya kewenangan yang terbatas. Sedangkan tipe user root itu digambarkan sebagai seorang bos yang kewenangannya itu tentu lebih luas daripada seorang karyawan. Sebagai contoh, seorang bos memiliki akses tak terbatas untuk memasuki ruangan-ruangan khusus di gedung perusahaannya. Dia bisa mengatur, menjalankan, dan mengeksekusi program-program perusahaan, dan bahkan punya akses terhadap dokumen-dokumen rahasia perusahaan. Ini sama dengan user root. Dia bisa mengakses folder-folder tertentu di dalam sistem Linux, bisa menjalankan aplikasi apapun yang ada di dalam sistem, dan bahkan bisa membuat, memindahkan, dan mengcopy file-file tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh user biasa. Jadi nggak heran kalau misalkan nanti kita menjumpai kejadian di mana saat kita akan mengeksekusi suatu perintah, kemudian kita diminta untuk memasukkan password. Nah, itu artinya sama saja kita itu diminta untuk izin terlebih dahulu kepada bos. Dan sekian video kali ini, semoga menambah ilmu kalian, dan like jika suka video ini, dan dislike kalau kalian nggak suka. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.